Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mohon izin menggunakan waktu beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sesuatu. Saya ganti topik dari masalah air yang dibahas beberapa kali dengan masalah yang lebih penting pada hari-hari menjelang akhir tahun ini. Hari ini tanggal 22 Desember, tepat matahari berada di titik paling selatan, tepatnya tadi malam pukul 22:59 18 detik, itu titik terakhir, dan sekarang dalam perjalanan balik lagi ke utara. Nanti pada tanggal selama 92 hari 17 jam akan ketemu dengan apa yang disebut dengan March Equinox pada tanggal 20 Maret tahun 2022 pukul 22:33. Itu artinya matahari berada tepat di atas khatulistiwa, kemudian terus lagi berjalan ke utara sampai kepada bulan Juni, dan itu disebut sebagai summer solstice, berada pada titik paling utara. Jadi di utara panas, di selatan dingin, yaitu pada 21 Juni 2022 pukul 16:13. Kemudian balik lagi ke selatan, September ketemu lagi di khatulistiwa pada 23 September tahun 2022 pukul 8 pagi. Setelah itu akan kembali lagi terus ke selatan sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 pukul 4. Jadi begitulah terus-terusan sepanjang tahun ada 4 peristiwa penting yang kita saksikan dalam perjalanan matahari. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa 1 Januari itu tidak mempunyai arti apa-apa. Secara efemeris ya, secara astronomi itu tidak ada peristiwa penting. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memulai tahun baru itu lebih tepat kalau misalnya 22 Desember, karena matahari saat kembali lagi dari selatan ke utara, atau tanggal 21 Juni saat matahari kembali dari utara ke selatan, atau tanggal 22 Maret ketika tepat di khatulistiwa, atau tanggal 23 September kita tepat lagi dari selatan. Tapi tentu kalau ini yang dipilih sebagai awal tahun, maka akan berebut. Orang Eropa tidak mau kalau dimulainya dari selatan. Orang selatan tidak mau kalau dimulainya dari utara. Kalau dimulai dari khatulistiwa, tentu orang utara dan selatan juga gak mau mulainya tahun baru. Karena itu maka sistem kalender Islam itu tidak menggunakan itu, tapi menggunakan perjalanan bulan yang murni. Hal kedua yang penting pada saat winter solstice ini, ternyata kita bisa memahami lebih jelas lagi hadis tentang waktu sholat asar. Di dalam satu hadis ya dari Asim bin Damrah yang terdapat dalam Sunan Nasa'i disebutkan, idza zalatis syams min matla'iha qadra ramhin aw rumhain kaqadri salatil asran min maghribiha. Jadi ketika matahari itu terbit 1 tombak atau 2 tombak di tempat terbitnya di sebelah timur, seperti waktu asar pada sore hari. Nah ini ternyata kalau kita hitung pada saat ini di posisi Mekah itu pada waktu zuhur ini sudah ada bayangan, dan kalau dihitung sudutnya itu sudah lebih dari 45 derajat. Jadi tangen alfanya itu 1, sekian, 1,0003 kalau dihitung hari ini. Dengan demikian maka pada saat asar itu bayangan itu memang jadi 2 kali panjangnya. Jadi waktu asar yang dipasangkan dengan awal waktu duha itu sebenarnya bukan 2 waktu kalau kita pahami dari sudut astronomi, tapi sebetulnya 1 waktu, yaitu sepanjang bayangan benda. Cuman pada waktu winter solstice seperti sekarang ini, bayangan itu menjadi 2 kali karena
deklinasi matahari mencapai 22, di Mekah itu 23,59 derajat, lintangnya 21,42, sehingga kalau dijumlahkan itu deklinasinya, sudutnya itu kemiringannya sudah 45, dan kalau kita hitung itu menjadi 1 tangen alfanya. Nah ini sesuai dengan periwayatan hadis itu bahwa itu terjadi pada setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah pada 5 Oktober 621. Jadi antara 620 itu tentu ada 4 kali solstis, dan mungkin salah satu diantaranya barangkali ketika hadis ini, ketika Rasulullah bersabda itu pada saat musim dingin, sehingga bayangan itu memang 2 kali. Jadi kata qadra romhin al romhain itu bukan berarti ada 2 waktu sholat asar. Sholat asar tetap bayangannya sama dengan bayangan bendanya, cuman beda tergantung dari musimnya. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di dalam khutbah tahun lalu, tapi karena di sini ada akhwat barangkali penting kita sampaikan bahwa 1 Januari itu tidak punya arti apa-apa di dalam sistem perjalanan matahari. Itu hari-hari biasa saja. Oleh karena itu kita tidak perlu menyebutnya dengan berpesta pora dan sebagainya, karena memang secara fisik tidak ada bedanya. Kalau mau menyambut awal hari yang bagus ya hari ini, harusnya 22 Desember ketika matahari dari selatan balik lagi ke utara untuk mencapai titik paling utara nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.